Pernah nggak kamu lihat orang yang hidupnya terasa selalu beruntung, kerja dapat, pasangan cocok, peluang datang bertubi-tubi. Sementara kamu sudah usaha sekuat tenaga, tapi seakan hidup nggak adil. Apa mereka memang ditakdirkan lebih beruntung? Atau apakah keberuntungan itu bisa diciptakan? Di video ini, kita akan mengungkap satu persatu rahasia orang beruntung, bukan menurut mitos atau hoki-hokian, tapi berdasarkan riset ilmiah selama lebih dari 10 tahun. Bersama seorang profesor psikologi bernama Dr. Richard Wiseman, kita akan masuk ke dunia psikologi keberuntungan yang mungkin belum pernah kamu dengar. Apa itu keberuntungan sebenarnya? Bayangkan dua orang diberikan misi yang sama. Masuk ke sebuah kafe dan memesan kopi. Satu orang akhirnya hanya duduk diam, memesan, lalu pulang. Sementara yang lain menyapa orang di sampingnya, tertawa kecil dengan barista, dan pada akhirnya mendapat tawaran kerja dari orang asing yang duduk di sebelahnya. Apa bedanya? Jawabannya bukan takdir, tapi cara mereka melihat dunia. Menurut Richard Wiseman, keberuntungan bukanlah nasib acak, tapi keberuntungan adalah hasil dari pola pikir dan kebiasaan yang bisa dilatih. Eksperimen mengejutkan tentang keberuntungan. Wiseman melakukan eksperimen sederhana. Ia memberikan sebuah koran kepada dua kelompok orang. Yang satu merasa dirinya selalu beruntung. Yang satunya merasa dirinya selalu sial. Tugasnya simpel. Hitung jumlah gambar di dalam koran itu. Apa yang terjadi? Orang yang merasa sial menghabiskan waktu lama menghitung satu persatu. Sementara yang merasa beruntung menemukan kalimat besar di halaman 2. Berhenti menghitung. Ada 43 gambar di koran ini. Mereka memperhatikan hal-hal yang dilewatkan oleh orang sial. Dari sini, kita belajar satu prinsip penting. Orang beruntung lebih peka terhadap peluang, menciptakan dan melihat peluang. Orang beruntung punya satu kebiasaan sederhana. Mereka terbuka terhadap dunia. Mereka mudah berkenalan, mau mencoba hal baru, tidak terlalu kaku dengan rencana. Artinya, mereka membuka lebih banyak pintu kehidupan. Contoh nyata, seorang musisi yang beruntung ditemukan oleh produser besar, ternyata sering main di banyak tempat, bukan hanya satu titik. Dia memperluas kemungkinan. Latihannya, keluar dari rutinitas, temui orang baru. Setiap minggu, coba hal-hal kecil yang belum pernah kamu lakukan. Mendengarkan intuisi dan gut feeling. Intuisi sering dianggap mistis, padahal tidak. Wiseman menunjukkan bahwa orang beruntung sering mengikuti perasaan mereka. Dan bukan berarti itu asal-asalan. Intuisi adalah kompresi dari pengalaman bawah sadar kita. Semakin sering kamu mencoba, belajar, dan gagal, semakin tajam intuisimu. Praktikkan. Meditasi, 5 menit sehari, refleksi harian, tanyakan pada diri, apa yang hatimu katakan? Contohnya, seorang pebisnis sukses berkata, ia menolak proyek besar, karena rasanya tidak benar. Ternyata proyek itu penuh manipulasi. Intuisinya bukan sulap. Itu pengalaman yang disaring dengan hati. Ekspektasi positif. Ini bukan soal optimisme kosong, tapi soal kepercayaan bahwa hal baik mungkin terjadi. Orang beruntung punya ekspektasi bahwa akan bertemu orang baik, akan berhasil, akan ada jalan keluar. Efeknya luar biasa. Mereka lebih berani bertindak, tidak mudah menyerah, dan lebih banyak bertemu peluang. Ilmunya disebut self-fulfilling prophecy. Harapan positif akan membentuk tindakan yang mengarah ke hasil positif, mengubah nasib buruk jadi peluang baru. Inilah yang paling penting. Semua orang mengalami sial, tapi orang beruntung bisa mengolahnya menjadi pelajaran atau bahkan keberuntungan baru. Ini disebut reframing, mengganti cara kita melihat sesuatu. Contoh, gagal dalam bisnis, bisa jadi kamu bertemu mentor terbaik dari kegagalan itu. Ditinggal pasangan, justru membuka ruang untuk hubungan yang jauh lebih sehat. Orang sial akan berkata, kenapa ini terjadi padaku? Orang beruntung akan berkata, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Transformasi nyata, kisah dari peserta Log School. Wiseman mengadakan sekolah keberuntungan selama 1 bulan. Pesertanya, orang yang merasa hidupnya selalu sial. Mereka diajari melatih intuisi, membuka diri, melatih reframing, membangun ekspektasi positif. Hasilnya mengejutkan. 80% merasa hidup mereka berubah. Banyak yang mendapatkan pekerjaan baru, pasangan hidup, dan peluang yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Kesimpulannya, kamu bisa mempelajari keberuntungan. Sekarang kamu tahu, keberuntungan itu bisa dipelajari, bukan dengan mantra, bukan dengan menunggu rezeki jatuh dari langit, tapi dengan melatih 4 prinsip sederhana ini. Pertama, menciptakan peluang. Kedua, mengikuti intuisi. Ketiga, berpikir positif. Keempat, mengubah kegagalan jadi pelajaran.
Mungkin kamu pernah merasa kalah, gagal, tertinggal. Tapi jangan remehkan satu hal kecil. Kamu masih bisa memilih cara berpikir, cara merespon dunia, dan cara kamu membuka pintu keberuntunganmu sendiri. Karena keberuntungan bukan cuma milik orang terpilih. Keberuntungan adalah milik mereka yang mempersiapkan diri untuk disambut oleh keajaiban. Nah, sahabat Tripiner, kalau kamu merasa hidupmu belum cukup beruntung, mungkin kamu belum cukup melatihnya, bukan karena kamu tidak layak, tapi karena kamu belum tahu caranya. Kini, kamu tahu. Sampai ketemu di perjalanan keberuntunganmu selanjutnya.